tetapi kita harus bisa fair. Fair itu kalau bahasa agama itu jujur. Jadi hampir kita ini agak susah melaksanakan sesuatu secara fair ataupun jujur. Yang ada adalah kita ini punya ego, di mana ego ini dominan di dalam setiap jiwa manusia. Ego itu pengennya senantiasa dihargai, walaupun salah. Pengennya tidak mau dikatakan salah. Itu ego. Jadi ada aliran di dalam filsafat itu namanya egosentris. Dianggap Tuhan itu adalah layak memiliki ego. Ya karena memang tidak ada yang bisa menandingi, kira-kira seperti itu. Nah, rupanya ego ini menjadi satu, kalau tidak bisa dikatakan turunan ya, atau integral yang suka dijadikan alat oleh manusia, bahwa sayalah yang paling baik. Itu ego namanya. Sekalipun salah, ego ini tidak bisa menerima. Umumnya begitu. Jadi sudah jelas-jelas ya. Ya kalau kita memang salah benar itu kita masih relatif. Tetapi kalau misalnya membuat orang lain menderita itu dianggap benar, ini kan ego namanya. Jadi karena ulah saya orang lain menderita, tapi akan mengatakan saya sudah benar kok, dianya saja yang ini. Nah itu namanya ego. Lah beragama kalau memulainya dari sini, itu apapun tidak akan pernah fair. Saya bilang tidak pernah jujur. Maka jujur itu menjadi syarat utama seorang nabi dan rasul. Jadi kalau Rasulullah saja ditegur, itu legowo. Karena memang jelas-jelas salah. Teguran yang paling dahsyat itu dari Allah langsung. Teguran dari Allah. Jadi kalau yang menegur manusia harusnya lebih relatif, lebih ringan. Ya. Kalau yang menegur Allah, abasa, abasa, gitu, watawalla, anja'ahul a'ma, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, itu teguran Allah langsung kepada Rasulullah. Yang menegur Allah loh. Ini kalau yang menegur manusia masih sepadan. Ini namanya ego. Beragama kalau ego itu nanti tidak akan fair. Tidak akan fair. Contoh begini, contoh yang simpel saja. Saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Ya. Doa saya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada seluruh bangsaku. Oke? Di sebelah saya beragama selain saya. Doanya sama. Doanya sama, cuma beda di redaksi. Wahai Tuhan, berikanlah keselamatan untuk bangsaku. Menurut Bapak yang akan dikabulkan yang mana? Eh, yang sebelah ini tadi beda keyakinan dengan saya Pak Komandan. Yang beda. Yang sebelahnya sana lagi juga berbeda dengan yang barusan, dengan berbeda dengan saya. Tidak keberatan saya menyebut 6 agama kita sama-sama berdiri berdoa sesuai dengan bahasanya sama. Tidak pakai ini. Ya, bahasanya sama. Berikanlah keselamatan kepada bangsaku. Menurut Bapak, ini yang dikabulkan ke 6-6-nya atau masing-masing ngeklaim yang dikabulkan? Doa saya. Monggo.
Silakan. Monggo apa? Silakan. Ya, itulah yang terjadi pada doanya Nabi Ibrahim ini. Enggak ada hubungannya dengan apa-apa Pak Gino, saya cuma mau ngaji ini loh. Ini loh doanya Nabi Ibrahim yang akan kita baca. Minggu yang lalu ayatnya kan sampai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wahidna. Aku Allah mengambil perjanjian. Artinya saya perintahkan. Ila Ibrahima. Kepada Ibrahim. Wa Ismaila. Demikian juga kepada Ismail. Antohiro. Hendaklah senantiasa memberikan perhatian agar tempat ini dibersihkan, disucikan. Ya, baitia, rumahku ini. Itu yang bilang Allah. Litta'ifina, untuk orang-orang yang akan mengelilinginya. Tawaf. Wal akifina, dan yang hendak beriktikaf, duduk termenung di situ. Biasanya gitu ya. Warrukai sujud, dan juga orang yang rukuk dan sujud. Dalam satu tempat prakteknya ini bisa segala macam ibadah. Makanya mohon maaf ayat ini nanti akan dijabarkan oleh Rasulullah yang sedang tawaf-tawaf, ya, yang sedang sa'i-sa'i, ya, yang sedang sholat-sholat, yang sedang ngaji-ngaji. Tapi ketika 5 waktu, stop. Nah ini Pak, saya cuma mau ngomong ini Pak Gino, tidak ada hubungannya dengan tadi. Itu. Jadi ini nanti, jadi perintah Allah untuk menjaga kesucian ini dimulai sejak bangunan itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Sampai gini hari yang memegang kunci adalah penguasa 2 tanah haram. Maka sebelum peristiwa haji itu biasanya ada upacara dalam tanda kutip ritual pembersihan Ka'bah. Yang itu harus raja. Jadi rajanya nyapu Pak Imam. Tidak boleh dibantu. Nanti yang gosokin dindingnya raja. Karena dia perintahnya oleh Allah di sini ini. Gitu Pak. Jadi walaupun saya ini rakyat nggak boleh bantuin karena dia adalah pemegang kuncinya. Jadi rajanya yang bersih-bersih, ngepel gitu Pak. Ka'bah itu sebelum peristiwa haji dimulai. Maka nanti setelah umroh selesai dari bulan Idul Fitri, ada jeda 1 bulan itu untuk antohiro baitia. Biasanya ditandai dengan puncaknya nanti penggantian iswah. Itu puncaknya Pak. Yang bekerja raja. Loh kalau raja saja di sana itu ngepel Pak. Marbotnya Ka'bah. Berarti marbot itu pekerjaan paling mulia. Menjadi paradoks kalau kita tidak memuliakan orang yang antohiro baitia ini loh. Ini perintah Allah, antohiro baitia lit-ta'ifina wal akifina warrukai sujud. Jelas sekali ayatnya. Kayaknya tidak perlu diterjemahkan yang lain-lain deh persepsinya. Ini karena hubungannya dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nah kalau kita adopsi, masjid itu adalah rumah Allah. Nah, sekarang kita lihat dalam kondisi masyarakat kita yang mayoritas muslim. Apakah menjadi sebuah pertanyaan? Apakah masjid itu masih menjadi Baitullah? Itu yang harus kita jawab. Apakah masjid itu menjadi rumah sebuah lembaga atau rumah secara pribadi? Wallahu a'lam. Yang bisa kita jawab sendiri masing-masing. Padahal masjid itu adalah rumah Allah. Baik. Ya, itu dikatakan baik. Oke, tugas marbot memang seperti itu, Pak. Jadi marbotnya Masjidil Haram itu adalah raja. Marbotnya Masjid Al-Ikhlas raja. Namanya Ibrahim. Sama dengan ini. Ada Pak Ibrahim? Masya Allah. Mungkin sehat Pak Ibrahim ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kebetulan kok yang namanya sama dengan yang di sini lu. Ya, Pak Ibrahim, Masya Allah ini anugerah Pak. Apa tukeran namanya Pak? Saya ganti Ibrahim. Itu ayatnya.
Allah memerintahkan ini langsung disambut sama Nabi Ibrahim. Perintahnya ini, perintah Allah wahidna ini. Wa idh qala Ibrahim Muhammad, ingatlah ketika Ibrahim. Jadi kalau kalimat wa idh, ya, Nabi Muhammad itu tidak mengikuti peristiwanya, ya, tidak mengikuti. Jadi sesuatu yang harus diingat itu peristiwa itu sudah terlupakan, ya, sejarah, ya. Jadi makanya saya bilang sejarah itu bukan untuk dilupakan, tapi dikenang sebagai orientasi, gitu. Tidak bisa diulang, sejarah hanya akan ada sekali, sejarah. Tetapi spiritnya bisa berkali-kali. Nah itu, kira-kira seperti itu, Pak. Ya, ketika Nabi Ibrahim ngomong, kalimat kola ngomong, ini diartikan bicara, diartikan mengungkapkan, ya, unek-uneknya. Lebih tepatnya adalah doa. Ya, berdoa di samping Ka'bah. Setelah Ka'bahnya dibangun, tukang yang baik, ada tukang di sini. Seorang seorang arsitek bangunan ada. Ini yang bagus itu niru Nabi Ibrahim ini. Jadi kalau selesai bangun jangan ditinggal kelepat. Didoain bangunannya. Ya. Tapi amplopnya terlalu tipis Pak Ustadz. Jadi Nabi Ibrahim itu habis bangun berdoa ini Pak. Apa? Robbij'al. Wahai Tuhanku, jadikan. Lihat redaksinya Pak. Robbij'al hadza baladan. Ini kampung. Kalau diartikan begitu, secara redaksinya. Wahai Tuhan, jadikanlah ini kampung. Kalau bahasa kita, ya daerah ini. Itu tandus Pak, tidak ada siapa-siapa itu. Hanya Nabi Ismail, Ibu Hajar, dengan beberapa saja. Cuma menjadi satu tempat yang visionernya Nabi Ibrahim bakal rame. Kenapa? Ada Zam-Zam. Nah itu Pak ya, jadi sesuatu yang gemah ripah lo jinawi. Kemungkinannya itu ya itu. Visioner Pak. Jadi melihat tanda-tanda itu Nabi Ibrahim, makanya seorang suci, Nabi dan Rasul harus bisa menguasai tanda-tanda alam. Nah, tanda alam Pak, hukum sunatullah. Jadi ada hukum Tuhan, ada hukum alam. Jadi kalau sudah hukum alam itu adalah kausalitas. Kausalitas itu di bawah kendali Tuhan yang punya hak veto, kira-kira seperti itu. Jadi kalau alam sudah punya kausalitas, kecuali Allah yang membalik. Nah gitu Pak, kalau sudah Allah yang membalik, air tidak akan mengalir ke bawah. Air tidak akan mengalir ke bawah. Air akan mengalir ke atas. Gitu. Ya. Api tidak akan membakar. Itu kalau sudah Allah yang turun tangan. Tidak kausalitas lagi. Makanya Nabi Ibrahim nanti dibakar, ketika apinya padam, tetap aja tersenyum. Itu kausalitas, hukum Tuhan, bukan hukum Allah. Kalau hukum kausalitas ya pasti terbakar Pak Imam. Itu. Oleh karena itu yang bisa menghentikan kausalitas itu hanya Allah. Jadi kita harus adaptasi dengan alam, setelah alam harus tawakal. Itu konsepnya Pak. Itu nanti akan dijawantakan dengan keyakinan apapun modelnya seperti itu. Islam pun juga memberikan itu. Ada hukum Allah, ada sunnatullah. Kira-kira seperti itu. Nanti di ayat yang lain itu Allah cerita, seorang yang hamil itu wahnan ala wahnin. Susah di atas susah. Ya. Tapi Allah mengatakan nanti ada kalimatnya hani ammaria. Hilang rasa sakitnya ketika bayi itu lahir dengan suara. Sakit ketika lahir itu Pak ya, akan hilang ketika anak yang lahir itu menangis. Seorang ibu yang sakit tadi hilang rasanya. Itu hani'an maria. Itu hukum Tuhan, bukan kausalitas. Kausalitasnya sakit. Makanya kenapa kalau diajak hamil lagi mau? Itu
Allah yang bikin, Pak. Ya, kalau satu kali kapok, Pak Nebi, Pak Komandan, kapok aku, Pak, kapok. Situ enak, enggak pernah ngerasa kayak gitu ya. Ternyata sama Allah dibikin seperti itu. Kausalitas itu hilang. Nah, itu Pak ya. Anehnya orang hamil itu seneng. Gitu. Wahnan ala wahninya itu melampaui kausalitas. Gitu kira-kira. Redaksinya begitu. Jadikanlah ini kampung, kalimat baladan. Bilad. Ya, kalau diartikan bilad itu artinya satu negara, satu daerah yang ada tokoh yang bisa mengatur, itu balad. Ya, jadi siapa yang jadi tokohnya? Puncaknya nanti adalah bilad itu diartikan sebagai negara. Itu karena diatur, Pak. Ya. Kalimat baladan, ya, kalimat baladan itu dipahami oleh Nabi Ibrahim adalah satu daerah yang nanti bisa diurus. Nanti doa di ayat berikutnya. Lihat yang di rentetan ayat ini. Itu redaksinya luar biasa Quran, Pak. Ini bahasa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Redaksinya seperti ini kepada Nabi Muhammad. Redaksinya Nabi Ibrahim tidak seperti ini. Sudah dipahami? Ini 2130 tahun. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab Al-Quran. Bahasanya Nabi Ibrahim saat itu adalah bahasa Nabi Ibrahim ketika berdoa. Pertanyaannya, kenapa sama Allah nggak diredaksikan di dalam Quran? Iya, karena Allah sendiri yang bersumpah bahwa ini adalah Quranan Arabian. Jadi kalau kita belajar di sini, Allah itu sudah menafsirkan ucapannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah bisa bahasa Arab. Loh, ini ya. Ada yang pernah tahu Nabi Ibrahim menggunakan bahasa Arab? Tidak ada. Nabi Ibrahim itu bahasanya bahasa Kan'an. Ya, Ibrani. Atau lebih tepatnya bahasa Abrahamik. Nah, itu sama Allah langsung diredaksikan ke dalam susunan bahasa Arab dengan susunan yang sangat fenomenal. Ini Pak, berarti doanya Nabi Ibrahim itu fenomenal. Gitu. Coba. Ini redaksinya sangat indah sekali. Rabbij'al hadza baladan aminah. Satu daerah yang nanti akan ada yang bisa ngurus dengan aman. Oh, itu doanya Nabi Ibrahim 2100 tahun sebelum Rasulullah, Pak. Nah, nanti ini ayat ini sejalan dengan watin wa zaitun wa hadzal baladil amin. Itu, Pak. Jadi ya, warzuk ini. Redaksinya luar biasa. Warzuk. Ini tanah tandus, satu-satunya andalan hanya air. Tapi Nabi Ibrahim sudah visioner. Ya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Coba. Setandus-tandusnya apapun ini adalah tanah ciptaan Allah. Maka yang bisa menyuburkan dengan caranya Tuhan adalah Allah. Coba. Hadza baladan amina, negeri yang aman. Warzuk. Kasih rezeki ya Allah. Ya. Ahlahu, penduduknya. Padahal belum sepadat sekarang, Pak. Dan ini, Pak, sampai gini hari terbukti. Kita punya melon itu kupret-kupret. Yang agak bagus sedikit kalau kita beli di swalayan, harganya mahal. Bapak yang sudah pernah ke sana, jamuannya, semangka gede-gede itu di sana, Pak. Melon gede-gede di sana. Pisang yang menurut kita pisang pret bagus, pretnya sana itu mungkin 3 kali lipatnya gedenya, Pak. Jajal, tanam di mana? Mekah enggak punya, Pak, kebun pisang. Tetapi tiap hari, dan pisang buah yang paling bagus itu adalah di Mekah. Nah, caranya Allah memakmurkan, Pak. Enggak usah tanam, tapi tiap hari buahnya enggak ada yang enggak seger, Pak. Enggak ada yang enggak seger. Pisang itu segede-gede ini, Pak. Wedi banget, Pak. Pisang. Melon itu segede nangka. Ini melon apa ini?
Gitu. Pepaya itu gede Pak, ini pepaya apa lagi? Gede-gede. Dan nggak ada yang busuk. Coba. Tanamannya nggak ada Pak, kebunnya nggak ada. Ini dari mana? Allah yang mengatur. Saya pernah ngaji ini ke Gusmus. Ini Pak. Lawang Gusti Allah itu ndak suwe mijet woy ranti. Dan ndak usah kau pikir. Katanya gitu. Lah ndak usah kau pikir. Katanya gitu, itu Gusmus. Lah kok ngelawan kok karo kuasane Gusti Allah ya ora iso. Kalau Allah sudah berkehendak itu ya ndak ada. Mikir nanamnya di mana. Nah ini. Nah ini. Duh, di sana itu yang ada hanya kurma. Tanaman yang ada itu hanya kurma. Beras itu Pak gede-gede Pak. Enggak ada sawahnya. Yang ada sana itu tanahnya itu untuk gandum. Masya Allah. Doanya Nabi Ibrahim. Warzuk ahlahu minas samaroti. Langsung diberikan penjelasan Pak. Rezeki yang dimaksud negeri yang aman untuk penduduknya ini adalah tidak kelaparan. Minas samaroti. As-samarot itu Masya Allah doanya Nabi Ibrahim Pak. Jadi jangan sampai kelaparan. Kenapa doa ini muncul? Rasulullah Nabi Ibrahim ingat beberapa tahun sebelumnya ketika menaruh Ibu Hajar dengan Ismail yang tidak ada bekal apapun. Sebagai seorang ayah yang punya tanggung jawab, kalau bukan perintah Allah, ya berat Pak. Lah anak istri ditinggal di tanah tandus, nggak dibekelin apa-apa. Tukang jualan juga nggak ada. Andai kata bawa dolar pun yang jualan juga nggak ada. Gitu. Ini Pak Abdullah ya. Ditinggal suruh ninggal geledak, balik lagi pulang kampung ke Kanan itu jaraknya mending kalau keranggan ke ini. Lah itu Bapak bisa lihat itu tanahnya Nabi Ibrahim itu di Yerusalem, Kanan. Mekah itu di mana? Bakkah itu. Lah itu jalan ditinggal Pak. Lah itu butuh berbulan-bulan jalan itu. Ditinggal gitu. Pada masa itu belum ada jet pribadi. Ya, gampang. Lah ini ditinggal geledak hanya berdua. Bayangkan seorang mikir sepanjang jalan itu ya nangis. Manusiawi. Jadi walaupun Nabi, ya iso nangis Pak. Ustadz, ya iso nangis. Apalagi kalau ustadznya punya salah, ya gero-gero Pak. Ya. Ustadz ditaboki ngalor ngidul gitu. Ya nangis Pak, dia punya air mata. Jadi kan itu Nabi Ibrahim juga begitu. Tapi begitu yang kedua datang, itu udah berubah. Bakkah yang tanah tandus itu udah berubah. Kemudian Allah perintahkan sesuai dengan surat Ali Imran itu inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Itu ternyata pondasi itu sudah dimulai oleh Nabi Adam. Pondasi itu. Nah, ketika membangun itu ya Rasulullah memberikan penjelasan dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Mulai pembangunannya itu. Ternyata Hajar Aswad itu menurut riwayat hadis Nabi yang sahih itu tidak jatuh, Pak. Jadi mengambang. Jadi kelihatan tandanya, ini kompasnya. Jadi Nabi Ibrahim memulai pembangunannya itu kompasnya itu dari Hajar Aswad. Sehingga ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana sampai ke atas itu simetris. Jadilah kubus. Itu arsitek sudah kelas tinggi Pak. Jadi kalau tukang arsitek yang sekarang bisa bangun masjid kayak gitu-gitu itu ya ilmunya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Itu kayak gitu arsitek. Karena ternyata itu Pitagoras itu mengambil dari ini rumusnya kubusnya Nabi Ibrahim. Ya, saya juga enggak ini. Ya kalau ditanya kok iya, lah ya silakan tanya sama Pitagoras sana dah. Itu yang saya baca di buku itu ya kayak gitu. Pitagoras itu menemukan rumus, sampai disebut rumus Pitagoras itu karena melihat Ka'bah. Loh, pada zaman itu apakah boleh? Pada masa itu belum ada ayat tentang surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu belum muncul ya. Setelah ba'da amim hadza, setelah Fathul Makkah baru. Ya, Pitagoras hidupnya sebelum Nabi Isa, ya, keliling ya.
Bahkan nanti Pitagoras itu sampai jalannya itu sampai menuju Mesir. Di Mesir itu wah ada piramid. Nah gitu. Itu Pitagoras. Ini apa lagi nih, bangunan apa lagi? Jadi Pitagoras ini memang tukang keliling pengembara. Pengembara. Jadi setiap bangunan, wah ini apa ini? Diteliti Pak. Wah nemu, wah ini gitu ya. Makanya Pitagoras di dalam salah satu tulisannya Pitagoras belum pernah ada batu yang istimewa kecuali batu yang ada di itu Pak, belum ditemukan. Yang kekuatan menurut Pitagoras, yang kekuatan magisnya melampaui rumus ini. Yang jadi rumus Pitagoras itu Pak, melampaui rumus ini Pak. Apa? Rumus Pitagoras apa Pak Gino? Ya. Yang itu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus ya, itu aja yang saya ingat Pak. Selebihnya pilih mikir undi-undi mawon Pak. Ya Pak Gino ini. Minas samarot. Tapi ini Pak. Nabi Ibrahim jeli banget. Man amana. Kasih rezeki bagi ahlinya buat yang beriman. Belum disebutkan di sini muslim. Pokok yang percaya sama Allah. Siapapun yang ke sana dijamin aman. Asal keyakinannya tunggal. Man amana minhum dari mereka para ahli yang tinggal di kampung ini billah iman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Tapi nek begedut ndak, kira-kira seperti itu. Jadi itu kuncinya di situ, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Maka kalimat wal yaum man amana minhum billah wal yaumil akhir ini menjadi akar daripada iman. Yang mungkin ada yang mengatakan secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah rukun iman itu ada 6. Nanti kalau ke Syiah ada 12. Nanti kalau ke Ahmadiyah ada 9, kan gitu ya. Ahlus Sunnah itu masing-masing. Tapi akarnya di sini ini. Ya, man amana billah wal yaumil akhir. Oke. Itu doanya Nabi Ibrahim. Jadi berikanlah kesejahteraan tidak kurang dari makanan apapun bagi orang-orang yang percaya kepadamu dan percaya kepada hari akhir. Allah jawab, kola. Ya. Allah jawab, kola, berfirman Allah. Wa man kafaro. Nah ini, siapa yang kufur? Fa umatti'uhu qalilan. Aku berikan kenikmatan yang sedikit. Itu jawabannya Allah. Nah, berarti dengan adanya kola wa man kafaro ini tidak ada jeda Pak ya. Tidak ada jeda. Sama Allah doanya Nabi Ibrahim ini dikabulkan. Tidak ada jawabannya. Jadi kalimat pengecualian khos sebutannya itu Pak ya. Wa man kafara fa ummatihi qalilan gitu ya. Ini menandakan doanya Nabi Ibrahim yang pada kalimat pertama tadi 100% dikabulkan. Maka sampai kapanpun janji Allah akan terus berlaku. Mekah akan menjadi negara yang aman dan Mekah tidak akan pernah kekurangan dari as-samarot, makanan. Gitu Pak. Wallahu alam. Tapi kenyataannya sampai gini hari penduduk Mekah belum pernah kesulitan mencari air, kesulitan mencari makan, kesulitan mencari sembako, belum pernah. Justru yang kesulitan kita, yang katanya sumbernya banyak, ya, tapi kita masih bisa melihat warga kita ngambil air turun gunung. Di Mekah dalam kondisi apapun tetap seger, Pak. Ya, tetap seger. Ya. Mau mandi satu truk airnya tidak habis Pak Abdullah. Yang bisa bikin kayak gitu Allah. Ya. Karena doanya Nabi Ibrahim. Visioner Pak. Visioner. Fa ummatihu qalilan summa attaruhu ila adzabin nar. Kalau sudah cuma sedikit dapatnya, nanti perhitungan Allah di yaumil akhir. Ya, bagi orang yang kufur ya dikasih kenikmatan sedikit ya.
nanti sempurnanya kenikmatan yang sedikit ini, kekufurannya akan dihitung. At-tarruhu ila adzabin nar, menuju siksa neraka. Nah, kalimat di sini ini yang harus hati-hati. Siksa neraka itu apakah, ya, itu nanti menjadi, apakah neraka yang seperti digambarkan secara visual di dalam ayat-ayat nanti itu ada di sate, ada di apakah itu, ataukah ya substansi daripada neraka. Nah ini yang ini ada ulama beberapa yang secara filosofis ya, mentafsirkan ini, yang dikatakan azabin nar itu adalah orang kufur itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur itu hidupnya akan selalu gerah, dalam tanda kutip, akan selalu panas. Sebagai ciri daripada nar, api adalah panas, maka orang yang kufur hidupnya tidak akan pernah bersyukur. Karena tidak bersyukur tidak akan pernah makmur. Karena tidak pernah makmur maka dia akan selalu gerah dan panas apapun kondisinya. Nah itu ada ulama yang menyebut begitu ya. Wabi salmasir, itu adalah seburuk-buruk tempat kembali ya. Kalau kita pengen tidak di neraka ya coba suasana surga ditarik ya. Ada begini Pak. Sebenarnya kita itu marah ya. Sebenarnya marah, dan Nabi tidak pernah membalas kemarahan itu ya. Sebenarnya kebencian orang tidak pernah. Sebenarnya dipukul dengan sampai berdarah-darah itu juga sakit. Rasulullah pun juga merasakan sakit. Kenapa tidak dibalas? Kenapa tidak dibalas? Kalau memaafkan kan gampang, udah aku maafkan. Coba dilihat dari sisi ini. Bisa jadi orang yang tidak membalas itu bukan karena berpikir tentang cacian dan tindakan dia yang buruk kepada saya, tetapi saya lebih menjaga keselamatan saya sendiri, bahwa api neraka itu panas, sehingga saya harus bisa mendinginkan. Jadi sebenarnya kalimat maaf itu bukan untuk mereka, tapi untuk saya, supaya saya nanti bisa meredam api neraka itu seperti ini. Jadi sebenarnya saya tidak membalas itu karena kepentingan saya, bukan kepentingan yang menyakiti saya, Pak Gino. Jadi kalau misalnya saya kok nggak dikasih ya, yang lain dikasih ya, dikasih ya apa sajalah, misalnya berkat lah yang paling gampang, besek, giliran Pak Gino kelewat, ya cukup, saya mendinginkan. Gak apa-apa lah, memang saya paling jelek, nggak usah begitu juga. Emang saya nggak layak, nggak usah begitu juga. Nggak usah ngomong juga, kalau cuma BC aja saya banyak, nggak usah begitu juga. Kalimat-kalimat ini nggak pernah muncul dari Nabi, nggak pernah. Karena apa? Ya itu tadi, saya lebih ya, yang bisa mendinginkan api itu bukan orang lain, tapi saya. Maka saya memilih untuk tidak membalas. Itu artinya afwan, maafkanlah saya. Jadi walaupun konferensi pers, kalau hatinya belum longgar, ya kira-kira begitulah. Konferensi pers mohon dibukakan pintu maaf, ya itu tinggal ya itu. Nabi tidak pakai konferensi pers, Pak. Jadi kalimat maafkanlah, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri, itu dalam sekali, Pak. Maka mufasir yang sudah bisa mempraktekkan itu hanya Rasulullah. Maka Rasulullah itu adalah ahli tafsir. Rasulullah itu ahli tafsir, tetapi Rasulullah sendiri adalah sumber tafsir itu sendiri. Maka tidak akan bisa nanding ya. Ini Pak Gino, ceramah Pak dilemparin di Taif ya. Sejarah di Taif dilemparin, orang sekampung yang lemparin Pak, berdarah-darah. Jangan malaikat saja tidak terima, malaikat Jibril itu tidak terima. Wahai Rasul, mintalah kepada Tuhanku, aku yang akan ini. Kalau disuruh mengazab itu orang-orang Taif, aku akan turunkan seluruh malaikat di langit untuk menghancurkan orang-orang di Taif yang sudah menyakiti engkau,
Nabi Muhammad, jangan malaikat Jibril. Berarti malaikat Jibril kalah kesabarannya dengan Rasul Pak Gino. Nah, itu. Jadi kalau saya memahami sisi itu Pak ya, saya pengen selamat dengan api neraka, maka saya tidak membesarkan masalah ini. Cukup saya redam. Dan itu enggak perlu ini Pak yang gitu. Luar biasa. Bisa Pak Gino nggih? Nggih, insyaallah. Nggih, insyaallah. Damai kalau lihat kayak gitu Pak. Adem gitu. Kalau lihat kayak gitu, semua hatinya kayak gitu. Fine. Maka kita tidak bisa sempurna, tetapi spirit itu bisa kita tiru. Spirit itu. Ya. Seburuk-buruknya orang yang berlatih, pasti ada hasilnya. Jadi kalau itu tidak kita latih, hati kita akan menjadi keras. Karena kerasnya hati, ya, qaswatul qalbi, itu akan gampang sekali melihat orang lain buruk. Itu yang paling rendah itu adalah hasud. Itu adalah tanda bahwa hati itu keras. Puncaknya takabur, qaswatul qalbi. Nah, supaya hati itu lunak gimana? Kayak gitu itu aja. Ya, itu saya ndak di buku-buku ndak ada Pak. Kalimat yang saya ingin menyelamatkan diri saya, maka saya memilih itu ndak ada Pak. Bapak silakan cari di buku manapun, silakan klik aja nggak nemu Pak. Itu Bapak baru nemu di pagi hari ini. Jadi kenapa saya tidak melayani? Karena neraka begitu berat untuk bisa dijinakkan. Maka aku berlatih menjinakkan api neraka. Itu saya pahami dari Nabi Ibrahim ketika akan dibakar Pak. Ya narukuni bardan, wahai api, jadilah dingin. Nah, coba itu Pak. Jadi itu Pak. Jadi enggak perlu bersedih ya kalau ada hal-hal yang tidak bisa kita capai. Karena apa? Kebahagiaan kita adalah ketika saudara kita tersenyum. Jadi tidak perlu bersedih. Kalau kita tidak mendapatkan bagian, asal teman kita mendapat bagian dan tersenyum, maka kita sudah mendapat bagian di situ. Simple Pak. Diterus kayak gitu Pak Ustadz. Ayo kurus kering ya, nggak usah pakai ini gitu ya. Macam-macam terus-terusan gitu. Nah, itulah jadi orang yang istiqomah. Boleh mau dikaji lanjut silakan. Silakan. Atau masih terperangah dengan kata-kata saya. Enggak, kalau ada yang mau diperdalam silakan. Jadi enggak Pak Gino. Nggih. Itu bedanya asap dengan kualat bahasa Inggris itu bagaimana? Azab dengan kualat. Kalau kualat itu lebih ke arah hukum karma. Kualat itu. Hukum karma itu tidak ditemukan di dalam ajaran Islam. Ya. Jadi di dalam Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau saya tanam buruk maka saya akan tanam buruk itu panennya buruk. Ya. Tapi kalau kualat, ya, kalau kualat itu bedanya Pak, tanam baik pun bisa mendapatkan keburukan karena apa? Sabda orang. Nah, itu makanya kalau sama orang tua tidak boleh membantah itu karena kualat. Jadi kualat itu lebih ke arah hukum karma. Islam tidak ada hukum karma, tetapi Islam sesuai dengan porsi pekerjaannya. Jadi kalau pekerjaannya bagus, maka akan bagus. Jadi tidak ada ceritanya Pak, tidak ada ceritanya orang yang soleh sama Allah dimasukkan ke neraka. Nah itu konsep Islam Pak ya. Jadi konsep Islam itu setiap kebaikan pasti akan kembali kebaikan. Bahkan konsep Islam, kebaikan yang ada ini dilipat gandakan minimal 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ya. Tapi kalau satu keburukan ya toh, dan keburukan ini ya dikerjakan,
maka dia hanya mendapatkan dosa 1. Contohnya, saya niat nempeleng Pak Gino, ya. Niat doang belum ditulis dosa. Berniat itu belum ditulis dosa. Tapi kalau saya niat mau ngasih amplop Pak Haris, sudah dapat pahala. Sudah beda di situ? Saya baru niat mau ngasih amplop Pak Haris, dapat pahala. Saya niat mau nempeleng Pak Haris, belum berdosa. Dilihat, tar dulu malaikat, ditempeleng beneran enggak? Ternyata ditempeleng, kasih dosa 1. Kasih amplop beneran enggak? Kasih balas dengan 10 kali lipat. Sudah bisa membedakan di sini? Setelah ditempeleng, Pak Aris, mohon maaf, saya tadi menempeleng, dimaafkan, kasih pahala 1, dosanya hilang. Jadi memaafkan itu Pak, mengcover kesalahan. Tidak jadi dosanya ditulis, yang jadi adalah pahala memaafkan. Hilang, masuk ke sini. Ya, gitu Pak ya. Sudah. Makanya jangan menumpuk-numpuk dendam. Clearkan. Makanya nanti kita itu akan bisa melihat katanya Nabi. Loh, dia tidak pernah sholat. Oh iya, tetapi dia banyak memaafkan. Hilang Pak keburukannya. Nah, gitu. Jadi dalam konsep Islam itu seperti itu Pak. Tidak ada kualat itu, tidak ada. Ya, konsep Islam. Tapi karena kita ini orang timur, ya toh, masih memegang, ya ini. Kenapa? Karena orang tua itu di bawah Tuhan. Ridallah, wa ridal walidain. Wasuhtullah, wa suhtil walidain. Jadi kalau kita berani kepada kedua orang tua, hakikatnya berani kepada Allah. Lah ini Pak, bahasa dalam tanda kutip kualat. Kualat itu lebih ke arah hukum karma. Hukum karma itu nanti puncaknya reinkarnasi. Itu kalau mau dikaji Pak. Reinkarnasi itu adalah ajaran agama yang tidak mengikuti eskatologis. Kalau eskatologis itu orang sudah mau buruk ya dapat balasan buruk, mau baik ya dapat nanti di akhirat. Tapi kalau eskatologis dia akan balik kembali mensucikan, gitu Pak. Itu namanya reinkarnasi. Itu dari sana. Itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Saya tidak dalam kapasitas membenarkan atau menyalahkan. Gitu ya. Tapi faktanya ada, ya. Tapi kalau saya ditanya apakah saya mengikuti Onda, saya enggak mengikuti reinkarnasi. Ya. Reinkarnasi itu seperti ular melungsung itu loh Pak. Lah kan susah kalau melungsungi terus. Nggak nyampe-nyampe. Nah itu bahasa. Tuh ya Pak. Yang dikatakan azab. Azab itu adalah keburukan secara kolektif. Azab itu. Jadi yang namanya azab diturunkan oleh Tuhan. Itu karena azab itu terjadi kepada manusia yang sudah berbuat maksiat secara kolektif. Dan tidak ada satupun yang memberikan peringatan. Maka yang turun adalah azab. Tetapi kalau masih ada yang taat, kok ada siksaan, itu bukan azab, tetapi peringatan. Gitu ya. Lah nanti kepada orang yang beriman kok masih dikasih ini apa kesengsaraan, namanya ujian. Gitu ya. Jadi kalau Pak Gino udah beriman, kok Yosef dikasih rekoso, itu namanya ujian, bukan azab. Ujian itu untuk mengukur ketebalan iman kita dan menentukan naik kelasnya kita. Nah, jadi orang yang diuji oleh Allah karena imannya akan disempurnakan. Syaratnya ya, tidak lama-lama menggerutu, cepet-cepet ikhlas. Nah, semakin lama menggerutu, tidak naik-naik. Kira-kira. Jadi justru kalau kita dikasih ujian itu, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, gitu ya. Besok langsung naik kelas Pak. Kapan selesainya lah? Kapan selesainya? Situ sendiri yang ngomong kapan ya. Ana inda abidhonibi ya. Aku saya tergantung hamba-hamba aku lah. Kapan ya terserah lah. Kamu sendiri ngomong kapan kok. Ya. Pasti selesai. Jadi harus ada keyakinan kita Pak. Dunia ini tuh hukumnya itu hukum kausalitas tadi yang saya bilang Pak. Itu ya hukum. Tidak akan ada orang yang senang terus di dunia. Tidak akan ada orang yang seumur-umur sehat terus. Tidak akan ada. Maka ini akan berakhir. Harus ada mindset. Kalau saya sekarang diuji sakit, pasti akan ada sembuhnya. Gitu loh Pak. Harus. Ketika kita diuji enak, inna basyiron
wa nadhiran. Ketika kita diuji dengan senang, ingatlah ketika susah. Maka datangilah orang-orang yang sedang susah. Itu sebenarnya simple. Nah gitu. Kak Gino. Jadi itu bedanya kualat. Ya, saya sendiri orang yang suka percaya sama kualat itu, Pak. Jadi ya itulah orang timur ya. Memang orang timur itu ya rata-rata senengannya kualat. Kualat itu pamali ya. Orang sini apa? Apa? Orang sini suka menyebut apa kualat itu? Yop, kamu yang orang Pekojan. Kualat itu pamali. Enggak boleh ya, ini duduk di atas bantalnya bapak, kualatmu. Apa bentuknya kualat? Pantatnya pada bisulen. Gitu ya. Itu kata anak sekarang, pantesan nggak boleh orang duduknya enak, empuk gitu ya. Itu ternyata. Orang dulu takut juga, Pak. Ini sirai sirai bapak sudah dilunggui, kepalanya bapak jangan didudukin. Ya, bantal ya disembah-sembah dulu, Pak ya. Nah, ternyata setelah tahu bantal itu empuk gitu, oh ini yang menyebabkan kualat karena empuk ini, Pak. Jangan makan bruto bruto itu. Kenapa? Iya, tiba enak Pak orang dibilang jangan makan itu nanti gampang lupa. Loh kok ternyata makan itu malah tambah pinter. Wah, ini ya kita itu orang tua itu dulu begitu Pak. Jadi ngajarin anak ya ada sisi positifnya bagus ya. Ngajarin kita itu ya itu jangan duduk di depan pintu kalau anak perempuan ya susah lakunya gitu ya. Macam-macam gitu. Ya, makanya nanti mohon maaf mau bangun rumah pun juga ini cocoknya itu menghadap ke nyerong ke sana, ke selatan, ini pakai poso dulu, ya jangan menancapkan bangunan di hari Senin misalnya ya toh. Jadi golek dino Pak, sampai arepin jodoh-jodoh ke anak pun golek wah ini harinya gak pas ini kalau diteruskan ini ciloko mencit selama-lamanya. Waduh, sing ngomong Pak Ustadz jadi percaya Pak. Deni Pak, dia kayak gitu. Lah, apakah Pak Ustadz masih ada keraguan? Saya sih dalam hati masih ada Pak, ruangan untuk takut itu masih ada Pak. Engkau gek itu ada di sini Pak. Sehingga saya masih ngugemi nasihat orang tua. Masih hal-halnya kayak gini. Misalnya, kalau makan nasinya jangan harus resik, harus bersih. Kalau enggak itu nasinya nangis. Nanti nangis yang lainnya dimasukkan surga, dia kasihan, nggak masuk surga sendiri. Nah, ternyata itu juga efektif saya ngajarin anak-anak kita Pak. Diambil lagi, kasihan itu. Bayangkan dia sudah berdoa yang makan ini nanti tak ajak ke surga. Ya, satu piring semuanya ke neraka, ternyata yang satu butir. Nah, kita enggak ngerti Pak. Satu piring membuat kita pekok. Yang satu bulir ini tadi dimakan, yang bikin cerdas. Nah, kita enggak ngerti Pak, itu yang dikatakan barokah. Jadi jangan membuang keberkahan. Gitu. Itu saya ngajarin anak-anak saya yang ini begitu Pak. Apa kamu tahu, yang satu piring itu cuma bisa bikin kamu itu tidur pulas sampai pagi. Gak ngerti apa-apa. Yang satu yang jatuh itu mutiaranya. Itu yang bikin kamu hafid Quran itu ya itu. Masa apa? Iya, makan. Anak kita, iya ayo habisin, harus sampai bersih. Itu yang bikin apa? Besoknya saya ditanya, saya belum hafal-hafal Pak. Ikhtiar, bukan karena makan itu. Ya pinter anak sekarang Pak. Jadi dibalas saya Pak. Ya, saya udah bersih Pak, tapi saya sama Kak Dirham dimarah-marahin terus. Min syahril waswasit, min syahril salah terus. Itu berarti kamu belum maksimal. Gitu. Jadi diprotes anak kecil sekarang Pak. Jadi kalau alam bisawab ya. Cukup sampai di sini. Matur nuwun, mudah-mudahan ada hikmah ya di balik kajian kita pagi hari ini. Intinya setiap kajian daripada ayat Al-Qur'an tujuannya adalah untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lainnya. Maka kalau kita ngaji Al-Qur'an kok justru malah terpecah, ada yang salah dengan pemahaman kita.
Oleh karena itu hati kita harus banyak lapang ya. Manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti akan ada kurangnya. Maka jangan dibawa kurangnya itu sebagai bentuk keburukan. Tetapi pahamilah bahwa manusia itu ada batas, ada batas kemampuannya. Maka memaafkan itu lebih baik daripada mendendam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, senantiasa hati kita lapang, pandai memaafkan, dan kita ya, mudah-mudahan ya hati kita dijaga oleh Allah, senantiasa istiqomah di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabit qalbi, sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kita doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Komandan terus pamit.